Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razik Fadila. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Muhammad Warman. Nah, untuk perkenalan diri, saat ini saya tinggal di Samarinda. Sekolah saya dari TK, SD, SMP, hingga SMA di Samarinda juga. Ya. Pertama-tama, saya ingin memberitahu bahwa dalam menjalani kehidupan, saya memiliki sebuah prinsip atau pegangan yang saya jadikan pedoman dalam hidup, yaitu saya harus mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Kenapa saya memegang prinsip ini? Karena dulu banyak keputusan fatal yang saya ambil akibat ketidaktahuan saya. Keputusan fatal yang saya ambil ini mempengaruhi kehidupan saya menjadi susah. Oleh karena itu, saya berusaha mempelajari ilmu apapun itu bidangnya. Saat ini saya lebih tertarik mendalami ilmu psikis atau biasanya disebut psikologi. Dan menurut saya ini adalah ilmu yang sangat penting karena membantu kita dalam berkomunikasi sesuai dengan kondisi lawan bicara. Jadi kita tidak asal ceplas-ceplos saat berbicara. Saya juga memiliki tokoh favorit yang saya jadikan panutan. Ia adalah Che Guevara, seperti gambar sebelah saya ini. Pemberontak dari Kuba yang lahir dari orang kaya, namun tidak suka pamer kemewahan seperti artis saat ini. Dan dia memiliki jiwa yang sangat bersih, karena ia membela rakyat miskin agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai kepemimpinan. Untuk pandangan awal saya, ketika mendengar kata kepemimpinan, menurut saya adalah seseorang yang diberikan hak untuk mengatur orang lain, dan ia harus memiliki kemampuan untuk mengorganisir suatu masalah dan tidak lepas dari tanggung jawab tersebut. Saya memiliki beberapa pendapat seperti apa kepemimpinan di dalam seseorang yang harus dimiliki. Yang pertama, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Seorang pemimpin perlu memperhatikan kondisi orang lain, karena dengan membantu orang lain dapat membentuk karakter menjadi lebih baik. Misalnya, yang paling sederhana seperti memberikan dukungan moral. Terdengar sepele memang, namun dampak psikologis yang terjadi sangat besar bagi diri kita tanpa disadari secara langsung. Yang kedua, memiliki kemampuan perhitungan yang matang. Seorang pemimpin pasti akan mengambil sebuah keputusan untuk melangkah ke depan. Namun banyak sekali faktor yang perlu diperhatikan agar keputusan yang diambil sudah maksimal. Permasalahannya banyak hal yang tidak diinginkan dan dampak keputusan tersebut bisa fatal. Pertimbangan dan perhitungan yang matang diperlukan, apalagi jika yang mengambil keputusan adalah pemerintah. Contohnya, seperti Pak Jokowi yang tidak menerapkan lockdown. Walaupun sudah banyak protes dari berbagai kalangan untuk menerapkan lockdown, namun hingga saat ini hal tersebut tidak terjadi. Alasannya, karena Pak Jokowi menilai jika diterapkan lockdown, yang ada malah membuat kondisi masyarakat menjadi lebih susah. Perusahaan akan semakin bangkrut jika tidak ada aktivitas ekonomi dan banyak pekerja yang akan di-PHK. Kejadian ini akan menimbulkan demo dan kericuan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, setidaknya Pak Jokowi berusaha mengambil keputusan yang terbaik dari berbagai macam keputusan yang terburuk. Ketiga, mampu berpikir kritis. Berpikir kritis ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Namun, sayangnya di masyarakat kita tidak demikian. Nah, untuk seorang pemimpin, hukumnya berpikir secara kritis adalah wajib. Pemimpin tidak bisa asal mengambil sebuah kesimpulan. Seorang pemimpin tidak bisa menilai suatu hal hanya dengan satu sudut pandang. Diperlukan untuk melihat dari berbagai perspektif lain. Contohnya, seperti kasus Omnibus Law yang ramai kemarin. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa ada hak buruh yang dihilangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang tidak terima dengan undang-undang baru ini. Tapi di sisi lain, masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak akibat pandemi. Dan UU Omnibus Law ini memudahkan bagi perusahaan untuk membangun usahanya. Nah, dari dua perspektif ini, antara rakyat dan perusahaan, ada hal yang saling berbenturan. Buruh membutuhkan haknya sebagai manusia, dan perusahaan tidak sanggup memenuhi tuntutan itu. Tetapi di sisi lain, rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan dari perusahaan. Nah, itu penjelasan mengenai sifat kepemimpinan menurut saya. Saya juga memiliki pandangan bahwa saat ini terdapat dua kepemimpinan terbesar di dunia,
yaitu kepemimpinan demokratis di Amerika Serikat dan kepemimpinan sentralistik di Cina. Menurut saya, kedua jenis kepemimpinan ini memiliki kelebihannya masing-masing. Untuk sistem yang terbuka seperti di Amerika, ia memungkinkan kebebasan dari rakyat untuk mengkritik pemerintah, dan pemerintah mendapatkan masukan dari kritik tersebut. Namun imbasnya, jika terlalu banyak kritik yang masuk, pemerintah bisa jadi tidak fokus dalam menyelesaikan masalah karena banyaknya tuntutan dari luar. Sedangkan sistem yang terpusat seperti di Cina, ia memungkinkan kinerja pemerintahan yang fokus karena tujuan atau proposal yang dibuat sudah pasti dan tidak akan merembet kemana-mana. Namun di sisi lain, rakyat tidak dapat secara bebas mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang merugikan dirinya. Jadi terdapat dua pilihan, kepemimpinan yang terbuka ala Amerika atau kepemimpinan yang terpusat ala pemerintah Cina. Kalau saya sih lebih condong ke pilihan yang kedua ya, agar kita lebih fokus dalam melaksanakan tugas kita sebagai pemimpin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, menyinggung, atau tidak berkenan, mohon maafkan karena saya jarang buat video seperti ini. Oke, sampai berjumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.